Ada seorang lumpuh yang sungguh tidak berdaya. Dan orang lumpuh ini benar-benar tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ketika dia mendengar bahwa ada Yesus yang sedang berkunjung di tempat di mana dia berada, atau mungkin di dekat rumah di mana dia berada, dia juga tidak bisa melakukan apapun karena dia lumpuh. Tapi menarik sekali, akhirnya orang ini mengalami kesembuhan karena dia dibawa oleh teman-temannya. Kisah ini ada di dalam Markus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengalami mukjizat melalui campur tangan orang lain di dalam kehidupan kita. Tentu saja sumbernya adalah kuasa Tuhan Yesus. Saudara, inti dari narasi ini adalah kadang-kadang kekuatan dan kemampuan kita itu terbatas. Apalagi kalau kita memiliki yang disebut dengan halangan natural. Halangan natural di dalam kisah ini adalah kelumpuhan yang dialami oleh orang ini. Coba lihat di dalam pasal 2 ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, rupanya tempat ini di Kapernaum, saudara. Kenapa Yesus seringkali kalau kita melihat di dalam Alkitab berada di Kapernaum? Karena Kapernaum adalah kota tempat tinggal Tuhan Yesus. Di situ Yesus banyak mengajar, di situ Yesus banyak melakukan mukjizat, di situ Yesus banyak terlihat karena dia tinggal di rumah Petrus. Ada di sana dan kota itu masih ada sampai dengan hari ini. Jadi kalau kita lihat-lihat di dalam sejarah pelayanan Yesus di utara, di wilayah Galilea, Yesus banyak sekali melakukan mukjizat di Kapernaum. Salah satunya adalah mukjizat orang yang lumpuh ini. Ketika Yesus datang lagi ke Kapernaum, rupanya Yesus pergi melakukan perjalanan keliling danau, kota-kota di sekitar Danau Galilea, kemudian dia kembali ke Kapernaum, tersiarlah kabar. Orang mendengar, "Woi, Tuhan Yesus dari Nazaret itu ada, sudah ada. Dia sedang ada di tengah-tengah kita." Dan dia ada di rumah. Di rumah di mana? Di tempat tinggalnya. Maka orang ramai-ramai pergi ke sana. Lihat ayat yang kedua. Maka datanglah orang-orang berkerumun. Kenapa kita berkerumun, saudara? Karena kita ingin menyaksikan sesuatu, itu biasanya. Kenapa kita berkerumun? Karena kita berada di dalam satu komunitas yang memiliki tujuan tertentu. Itu beberapa alasan mengapa orang berkerumun. Tapi mari kita mulai membangun motivasi bahwa kita berkerumun karena kita ingin mendengar dan melihat Tuhan. Haleluya, saudara. Mereka berkerumun di sekitar rumah itu rupanya. Rumah di zaman perjanjian baru itu, saudara, bukan rumah seperti yang kita saksikan hari ini. Tapi terdiri dari batu-batu yang disusun, atapnya itu dibuat dari pelepah daun gandum dan sebagainya. Sehingga dindingnya terbuat dari batu, atapnya itu atap yang sangat sederhana. Beda dengan rumah orang kaya di masa itu. Itu tidak bisa dinaiki, saudara. Nah, yang menarik adalah Yesus berada di dalam rumah itu, di rumah Petrus. Karena orang datang berkerumun menyaksikan Tuhan Yesus. Mengapa sih mereka berkerumun menyaksikan Tuhan Yesus? Karena mereka ingin mendengar firman-Nya. Mereka ingin menyaksikan keajaiban yang dibawanya. Saudara, ada satu kerinduan di dalam hati mereka, tentu saja kita harus belajar dari kerinduan hati orang-orang ini. Kalau Yesus sudah tidak lagi menjadi daya tarik buat kita, buat apa kita ke gereja? Kalau Yesus sudah tidak lagi menjadi titik fokus kita, titik fokus yang kita cari, yang membuat kita berkerumun, yang membangkitkan antusiasme di dalam diri kita. Jangan sampai Anda terbiasa dengan Tuhan Yesus. Saking terbiasanya, akhirnya daya tariknya hilang. Mungkin Anda terbiasa dengan yang lain, mungkin Anda terbiasa dengan hobi, kesukaan dan sebagainya. Tapi di atas semua itu, kesukaan kita harus tetap pada Tuhan. Dia harus menjadi daya tarik. Anak Tuhan itu kalau punya Yesus di dalam dirinya, juga punya daya tarik di dalam dirinya, saudara. Dimanapun dia berada, dia menjadi pusat perhatian. Itu yang terjadi dalam ayat yang kedua. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Berarti orang sudah masuk di dalam ruangan itu, kemudian berdesak-desakan di depan pintu, kemudian masih ada kelompok yang berada di luar pintu. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Berarti orang lumpuh ini tinggal satu kota dengan Tuhan Yesus. Sudah mendengar mengenai kedatangan Tuhan Yesus, tapi dia tidak berdaya, seperti yang saya katakan tadi, dia lumpuh. Tapi yang menarik adalah, ketakberdayaannya ini bisa dihadapi melalui keterlibatan orang lain. Alkitab tidak memberitahu kepada kita siapa 4 orang itu. Dia hanya mendefinisikan bahwa ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang.
Berarti kalau digotong oleh 4 orang, mereka tidak hanya membawa orang lumpuh ini, tapi membawa dipan tempat berbaring orang lumpuh ini. Menarik untuk diteliti bahwa keterlibatan teman-teman dari orang lumpuh ini itu karena mereka memiliki passion untuk melihat pemulihan terjadi dalam diri temannya atau sahabatnya. Itu karena ada kepedulian. Itu karena ada kasih. Itu karena ada perhatian. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu lebih senang melihat temannya menderita. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang abai pada situasi dan kondisi yang sedang dialami orang lain. Tapi di dalam kasus ini kita melihat bahwa mereka memberi perhatian, kepedulian mereka kepada orang yang sedang tidak berdaya, dan mereka tahu bahwa solusinya ada di sana. Mereka harus menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Itu yang terjadi sehingga mereka menggotong ke arah rumah tempat Yesus berada. Persoalannya, coba lihat di dalam ayat yang keempat. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus. Kenapa tidak dapat membawanya kepada Yesus? Karena orang banyak itu. Tadi di bagian awal narasi ini kita melihat bahwa orang banyak mengurumuni tempat Yesus berada, tempat Yesus mengajar. Sehingga penuh sesak, tidak ada jalan masuk untuk meletakkan orang lumpuh ini di kaki Tuhan. Apalagi yang dibawa bukan hanya orang, tapi dipannya. Biar di mana-mana dipan lebih besar dari badan orang. Tentu ini akan menyita banyak ruang. Dan orang-orang tidak akan membiarkan seseorang yang lain menggantikan tempatnya. Saya juga demikian, saudara. Saya akan berusaha keras. Ketika beberapa tahun lalu saya mengikuti KKR Reinhard Bonnke di Surabaya, maka panitia mengumumkan jam 2 sampai jam 4 adalah masa istirahat. Saya tidak mau meninggalkan kursi itu, takut diambil oleh orang lain. Karena itu berada di bagian paling depan. Tentu saja, saudara. Karena ada hasrat, ada passion untuk mengalami sesuatu yang ilahi. Lihat kembali ayat yang 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu, coba lihat, mereka tidak kekurangan akal. Bukan hanya kekurangan akal. Di sini kita melihat bahwa orang-orang ini memiliki ambisi untuk membawa orang ini berjumpa dengan Tuhan. Karena mereka tahu bahwa hanya perjumpaan dengan Tuhan yang membuat orang ini bisa mengalami pemulihan dan kesembuhan. Saudara, kalau kita mau nolong orang lain, maka kita perlu mendorongnya sampai ke titik di mana kita benar-benar sudah berjuang untuk membuat seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Di rumah orang Yahudi di masa itu, saudara, ada tangga di samping sebelah kanan untuk naik ke atas. Atap digunakan untuk menjemur hasil bumi atau tempat menyimpan. Jadi mereka naik ke atas atap itu menggotong orang ini. Benar-benar Abuna sangat takjub melihat iman keempat orang ini. Mungkin iman mereka itu jauh lebih besar dari iman orang lumpuh yang mungkin sudah menyerah oleh situasi dan keadaannya, yang mungkin sudah kehilangan harapan. Saudara, keempat orang ini tidak sedang memberikan harapan kosong kepada temannya. Mereka memberikan harapan yang hidup. Dan itu juga yang Tuhan ingin lihat di dalam diri kita, dalam kehidupan keseharian kita. Saat kita sedang menolong seseorang, maka kita datang sebetulnya membawa harapan di dalam hidupnya. Dan kita tahu, Abuna pernah mengajarkan bahwa harapan itu selalu signifikan dengan kehidupan. Di mana ada orang berharap, di situ kehidupan orang akan berlanjut. Kalau orang sudah kehilangan harapan, dia sudah mati sebelum waktunya. Dan mereka tidak mau membawa harapan kosong terhadap orang yang lumpuh ini. Mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin masuk melalui pintu. Tidak kekurangan akal. Iman itu, saudara, kalau diperjuangkan akan membuatmu menjadi pribadi yang tidak gampang menyerah. Haleluya. Anda akan berjuang sampai Anda mendapatkan sesuatu. Kadang-kadang kan kita begitu cepat menyerah, mungkin karena kita terlalu lama berdoa, Tuhan masih belum memberikan jawaban, akhirnya kita melupakan. Dan mengabaikan bahwa sebetulnya yang membuat jawaban Tuhan segera datang adalah iman yang sabar dan iman yang berjuang. Tunggu sampai Tuhan bertindak. Di kalangan akademik itu ada program namanya Google Scholar.
untuk memasukkan setiap data karya, paper, jurnal supaya terindeks. Kadang-kadang kita nggak sabar, kita masukkan secara manual. Tunggu, ada mesin pencari dari Google Scholar itu, dia cari di seluruh jagat digital itu, oh ada tulisan Pak Sony misalnya, lalu dia memasukkan di dalam Google Scholar. Dan itu butuh waktu. Kadang-kadang kita tidak sabar, supaya orang lain segera melihat, lalu kita tulis secara manual. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada apa-apanya. Sampai nanti robot itu menemukannya dan mensinkronkan dengan akun Google Scholar kita. Kita tidak boleh menyerah. Dan kita harus memperjuangkan iman kita. Dan kita menunggu dengan sabar. Bukan justru menyerah. Mungkin orang ini sudah menyerah. Tapi teman-temannya tidak menyerah dengan hambatan yang sedang terjadi di depannya. Yang sedang ada. Lalu berkata, Allah sudahlah, sudahlah. Mungkin dia berkata, Alkitab tidak menulis ini. Tapi mungkin dia berkata, ya pulang aja yuk. Tapi keempat orang ini tidak menyerah. Dia sudah tidak sabar. Oh enggak ada. Mana Tuhan Yesus? Jalan masuk tertutup. Orang-orang ini tidak menyerah. Mereka kreatif. Kadang-kadang di dalam situasi dan kondisi tertentu, saat Anda berada di dalam tekanan, kreativitasmu itu muncul. Betul saudara? Anda pikir-pikir sebelumnya Anda tidak mampu melakukan itu. Tapi keadaan dapat membuatmu menjadi orang yang kreatif. Mereka naik lewat tangga di samping itu. Dan mereka tahu itu adalah rumah sederhana orang Yahudi. Atapnya tidak dibuat dari batu atau dari tanah liat. Tapi atapnya dibuat dari alang-alang yang sudah dikeringkan. Berarti bisa dibongkar. Lalu mereka naik ke atas dan membongkar atap itu. Coba lihat di dalam ayat yang keempat. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Dibuka, lalu mereka mengulur orang yang lumpuh itu yang terbaring di atas tilamnya tepat di depan Tuhan Yesus. Di titik ini, apa yang diperjuangkan oleh 4 orang ini sudah selesai. Selanjutnya adalah bagian Tuhan. Haleluya. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa kesembuhan orang lumpuh karena campur tangan 4 orang temannya? Saudara, kadang-kadang kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Itu sebabnya pengandalan akan diri sendiri menjadi sebuah pantangan bagi orang Kristen. Kita butuh orang lain. Apalagi tidak berdaya. Kadang-kadang kita ini begitu gengsi untuk ditolong oleh orang lain. Udah butuh, ada loh orang-orang tertentu, udah butuh, ingin dekat, kita menuntutnya orangnya itu yang datang kepada kita. Yang butuh siapa? Yang butuh siapa? Gengsinya tinggi. Nah itu yang akan membuat kita tidak akan pernah mengalami breakthrough. Di dalam Tuhan kalau Anda mempertahankan gengsimu, Anda tidak akan pernah maju. Di dalam kehidupan ini bahkan, jangankan di dalam Tuhan. Kalau Anda bertahan di dalam gengsimu, orang lain yang akan mengambil jatah yang seharusnya Anda dapatkan. Ada orang-orang tertentu misalnya datang di dalam kehidupan saya. Saya tahu dia membutuhkan sesuatu. Tapi dia menunggu saya menawarkan itu kepadanya. Wah, kamu yang butuh. Kita kadang-kadang harus belajar merendahkan diri. Amin saudara. Orang kalau meminta itu tangannya nggak ada di atas. Tangan yang ada di atas itu tangan yang memberi. Orang yang meminta itu tangannya di bawah. Kalau perlu membungkuk. Karena kita sedang membutuhkan. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita dengan sangat jelas. Bahwa peran orang lain itu sangat penting di dalam kekristenan. Coba kalau 4 orang ini menyerah. Ketika mereka melihat pintu dan berkata nggak bisa kita masuk. Yaudah balik. Jangankan balik. Bisa saja mereka tinggalkan dia di depan. Wes, karepmu katanya. Tapi mereka tidak berhenti. Sebab kadang-kadang ketika kita menyerah, iman orang lain yang akan membawa keajaiban di dalam kehidupan kita. Dan itu yang terjadi. Oleh sebab itu saudara, mulai belajar
untuk menghargai setiap campur tangan orang di dalam kehidupan saudara. Terlebih jika Anda mengerti bahwa orang ini datang dengan niat yang baik untuk menolong saudara. Kalau orang mengajakmu ke gereja, itu tujuannya untuk kebaikan. Kalau orang memberikan Alkitab kepadamu untuk Anda baca, itu tujuannya untuk kebaikan. Kalau orang mengajakmu ke pertemuan doa, itu tujuannya untuk kebaikan. Jangan pernah mengabaikan campur tangan orang lain. Karena siapa tahu, mereka justru yang dikirim oleh Tuhan dengan sengaja untuk membuat hidupmu mengalami pemulihan. Haleluya. Karena kadang-kadang Tuhan melihat hidup kita sudah habis, terpuruk, dan kita menyerah. Tuhan itu sangat kreatif. Dia bisa menggunakan orang lain untuk pemulihan kehidupan kita. Dan itu yang terjadi. 4 orang ini membuka atap. Wah, ini sangat kreatif sekali. Saya membayangkan kalau misalnya di gereja kita ada KKR kesembuhan udah penuh dengan orang. Ada orang lain yang belum sempat masuk dalam gereja. Bagaimana mereka naik ke atap gereja kita ya? Kita punya Tuhan yang kreatif. Saya percaya bahkan di luar dia sudah disembuhkan. Amin. Amin. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang Tuhan lihat adalah iman. Di mana iman itu dimanifestasikan, di situ kuasanya bekerja. Ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, itulah yang menjadi kuncinya, saudara. Ketika Yesus melihat iman mereka, apa itu artinya melihat iman mereka? Berarti iman mereka bukan hanya sekedar perkataan. Iman mereka berwujud pada perbuatan. Apa yang sedang mereka lakukan? Perilaku mereka menjadi refleksi atas iman mereka. Jadi kita nggak bisa berkata aku orang yang beriman, tidak. Tapi melalui perilaku dan tindakan kita, respon kita terhadap sesuatu, orang akan melihat apakah kita punya iman atau tidak. Dengan cara bagaimana? Abuna pernah mengajar, Pak Jimmy juga pernah mengajar. Iman itu diuji. Haleluya. Kekuatan imanmu akan terlihat di dalam ujian. Kekuatan imanmu, kekokohan imanmu akan terlihat ketika Anda sedang mengalami krisis. Apakah Anda tetap berpegang pada Tuhan atau justru melepaskannya? Makanya di sini dipakai kalimat yang sangat indah. Ketika Yesus melihat iman mereka, berarti mereka itu bertindak berdasarkan imannya. Sehingga terlihat, sehingga terukur. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu. Yang punya iman mereka, tapi yang dipulihkan adalah orang lumpuh itu. Apa kata Yesus kepada orang lumpuh itu? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Lucu ya. Orang ini lumpuh, tapi kata Yesus kepadanya, dosamu sudah diampuni. Apa hubungannya? Saudara, ada tradisi orang Yahudi di masa itu. Bahwa kalau orang sakit itu karena dia berdosa. Dan Yesus menggunakan terminologi itu karena di sekitar rumah itu banyak orang Yahudi dan banyak orang ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Itu sebabnya Tuhan menggunakan terminologi mereka. Orang ini sakit. Dia pasti dihakimi bahwa itu karena dia berdosa. Maka Tuhan tahu pikiran mereka. Dan dia berkata kepada orang lumpuh ini, hai anakku, dosamu sudah apa? Diampuni. Nah, kalau dosanya sudah diampuni, maka dengan sendirinya apa? Kesembuhan menjadi miliknya. Rupanya itu menimbulkan ketidaksenangan orang-orang Farisi yang ada di tempat itu. Tetapi di situ ada juga beberapa ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama, orang-orang Farisi. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Yang menghujat Allah. Karena di dalam paradigma mereka bahwa yang bisa mengampuni dosa hanya Tuhan, hanya Elohim, bukan orang ini. Makanya sampai dengan hari ini dalam Encyclopedia of Judaica, eksistensi Tuhan Yesus itu tidak dianggap sebagai Mesias atau Tuhan. Mereka menganggapnya sebagai nabi dari Nazaret. Orang biasa.
tukang kayu. Karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Itu sebabnya mereka berkata, ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa orang selain daripada Allah sendiri? Kan Tuhan Yesus adalah pribadi Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu yang tidak bisa mereka terima. Sehingga menimbulkan konflik dalam pemikiran mereka. Tapi Yesus mengetahui di dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Hati-hati saudara, bukan hanya yang ada di dalam pikiranmu yang Tuhan tahu. Tapi apa yang ada di dalam hatimu juga Tuhan tahu. Hal-hal baik, hal-hal buruk Tuhan tahu. Begitu Anda memikirkannya, baik dalam pikiran maupun dalam hatimu, belum Anda ucapkan, Tuhan tahu. Itu yang disebut dengan niat. Yang mengetahui niat itu bukan kita. Maksudnya bukan orang lain. Hanya orang itu sendiri dan Tuhan. Makanya hati-hati juga dengan apa yang Anda katakan di dalam hatimu. Haleluya. Hati-hati. Ayat yang ke-9. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tuhan memperhadapkan kepada mereka pilihan. Kalau kamu yang melakukan ini, kamu mau ngapain? Mau mengampuni dosa atau membuat orang ini berjalan? Mana yang lebih gampang? Mereka pasti tidak akan pernah bisa menyembuhkan orang itu. Yang mereka bisa lakukan adalah memperdamaikan orang itu dengan Tuhan. Sehingga dosanya bisa diampuni. Ingat konsep orang Yahudi di masa itu kalau sakit karena dosa. Itu sebabnya Tuhan tahu konsep ini dan dia berkata kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Makanya saudara, kadang-kadang kalau kita sakit, kalau Anda melihat bagian Alkitab yang lain, kita perlu orang lain itu mendoakan kita, memohon pengampunan Tuhan atas dosa dan kesalahan kita, supaya kita mengalami kesembuhan. Para penatua perlu meletakkan tangannya ke atas diri orang-orang sakit. Itu juga jalan untuk menuju kesembuhan. Ayat yang 10. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ini yang mereka belum bisa tangkap. Bahwa pribadi yang ada di depan mereka itu juga adalah pribadi Allah. Allah yang ada, Elohim yang ada di sorga yang menjelma menjadi manusia. Kalau Elohim itu bisa mengampuni dosa orang, maka dia yang sedang berinkarnasi itu pun mampu mengampuni dosa manusia. Dan kalau dia sudah diampuni dosanya, maka dia akan pulih. Itu sebabnya Yesus berkata kepada mereka, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Mereka nggak ngerti ini. Karena mereka sudah membangun pikiran mereka sendiri. Kenapa orang-orang tertentu itu susah sekali menerima kuasa Tuhan. Susah sekali menerima kebenaran Alkitabiah. Karena mereka mendekati kebenaran Alkitabiah itu dengan isi pikiran mereka terlebih dahulu. Bukannya menaklukkan, bukannya mengendalikan. Tapi mereka melawannya dengan isi pikiran mereka. Hati-hati dengan kemampuan akaliah kita. Itu bisa menghambat kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita. Saat kita berkata tidak mungkin, kita sedang menolak kuasa Tuhan yang supernatural itu untuk kita alami. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi apa? Mungkin. Nah, kalau pikiranmu menolaknya, Anda tidak akan pernah mendapatkan apapun. Hati-hati dengan pikiran. Apa yang Anda pikirkan akan menentukan perilakumu dan tindakanmu. Maka ketika itu Tuhan tidak perlu menunggu lagi jawaban mereka. Karena Tuhan tahu mereka pasti akan salah menjawab. Tuhan langsung berkata di dalam ayat yang ke-11. Coba lihat ayat yang ke-11. Tetapi supaya kepadamu kukatakan. Dia berkata kepada orang lumpuh itu. Kepadamu kukatakan. Bukan kepada mereka. Bukan kepada orang-orang yang skeptis ini. Bukan kepada orang-orang yang menghakimi ini. Kan begitu kan hukumnya. Kadang-kadang ada orang. Urusan yang berjumpa dengan Tuhan kan orang lumpuh ini, saudara. Orang mau ngomong apapun, gak usah dipedulikan. Karena Anda sedang mengejar Tuhan.
Apa kata Tuhan Yesus kepada orang lumpuh dalam ayat ke-11? Kepadamu kukatakan, artinya pada pribadi orang ini. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan pulanglah ke rumahmu. Kalau sebelumnya tilam ini yang mengangkat dia, Tuhan membalikan keadaannya, dia yang mengangkat tilamnya. Ya toh? Bangunlah, wake up. Bangun dari tempat tidurmu. Rupanya dia berada di lantai, di atas tilam itu. Dia bangun, dia angkat tilamnya dan pulang ke rumahnya. Kenapa harus mengangkat tilam? Karena selama ini dia yang berada di atas tilam. Betul saudara? Kenapa tilamnya harus diangkat? Ya iyalah, nanti dia nggak punya tilam di rumah untuk tidur. Iya toh? Sebab kalau tilam ada di situ kan membuat tempat itu menjadi lebih sesak. Kan tilam besar, jadi singkirkan kata Tuhan. Singkirkan. Kamu udah sembuh, ngapain lagi ada di sini? Pulang ke rumahmu, bawa pulang tilammu. Bawa pulang tikarmu katanya. Biar tempat ini lebih lapang dan lebih luas lagi. Apa yang terjadi? Orang ini mengalami persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Dia bangun, ada kekuatan baru di kakinya, di tubuhnya, dia mengangkat tilam itu dan kembali ke rumahnya. Gak mungkin dia tinggalkan tilamnya. Nanti dia gak punya tilam di rumah. Dia tidur di mana? Ya tahu? Lihat ayat ke-12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Saudara, pekerjaan Tuhan yang dialami oleh seseorang dan ketika kita menjadi bagian untuk menyaksikannya harus membuat kita takjub. Tidak boleh justru skeptis dan berkata, Allah iki opo, itu enggak benar itu. Justru kita harus ikut bertepuk tangan. Justru kita harus bersuka cita, puji Tuhan ya. Dia mengalami mujizat yang sangat luar biasa. Ingat ada satu orang ibu yang kita doakan dalam 2 kali pertemuan online. Dan dia melapor kepada Abuna bahwa dia dinyatakan bebas dari kanker payudara. 2 kali Rabu saya ingat persis kita doakan dia secara online. Karena dia tidak ada di Semarang. Setelah hari Rabu dia memberitahu kepada Abuna, besoknya dia cek di rumah sakit untuk dites. Ternyata virus kanker sudah tidak ada lagi di tubuhnya. Apa yang saya katakan? Membalas WA-nya, puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Anda tahu apa artinya? Kalau kita memuji Tuhan, kita memuliakan Dia atas pekerjaan yang dialami oleh orang itu. Kita ikut menerima berkatnya. Amin, saudara. Karena ada orang-orang yang akan melihat kasus ini secara skeptis. Siapa? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama. Bahkan orang-orang ini mengeluarkan perkataan dari mulut mereka dan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, ketika Anda menjadi bagian dari cara kerja Tuhan, Anda akan dibuat mengalami kejutan demi kejutan dari Tuhan. Yang membuatmu terkejut adalah karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan bagimu. Karena apa? Karena kita mengasihi Dia. Haleluya. Saya percaya di masa bekerja di rumah, WFH ini, pasti ada banyak keajaiban-keajaiban yang akan Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Amin. Siapa tahu ada di antara jemaat Abuna yang hamil, itu berkat. Yang begini belum pernah kita lihat. Haleluya. Bu Siska, amin. Dia bilang amin enggak? Amin ya. Ya kan? Marina amin. Jangan takut bilang amin. Ya. Saudara, yang begini belum pernah kita lihat. Karena memang demikian cara kerja Tuhan. Dia akan membawa keajaiban yang mendatangkan kekaguman. Saudara ingat ya, jangan pernah lupa kalau Abuna berkata haleluya, every day with miracle, itu pasti Abuna sedang mengalami sesuatu. Yang belum pernah kita lihat. Saudara,
yang begini belum pernah kita lihat. Kalau orang ini yang mengalami itu, terlebih kita. Tuhan Yesus punya kerinduan. Pemain musik maju ke depan. Dia punya kerinduan agar kita juga mengalami keajaiban. Sehingga orang lain yang melihat apa yang kita terima dari Tuhan berkata, wow, yang begini belum pernah kita lihat. Haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyi satu lagu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Belajar dari iman orang-orang yang membawa orang lumpuh ini. Kalau perlu jadilah orang-orang yang menggotong orang lain. Supaya muncul kekaguman terhadap Tuhan. Karena di satu waktu, pada kesempatan yang berbeda, gantian kita akan ditolong oleh orang lain. Sehingga ketika Tuhan bekerja, orang berkata, yang begini belum pernah kita lihat.